direndahkan oleh jiran saya sendiri. Oh, sempat dia kata, buat apa pergi ke Malaysia? Malaysia sudah tak ada uangnya. Buat apa pergi ke Malaysia? Malaysia sudah tak ada uangnya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru jumpa lagi dengan saya, Merbat TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga disehatkan oleh Allah, dilancarkan rezekinya, dan mudah-mudahan senantiasa selalu dipermudah segala urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa, jom di video kali ini kita reaction bareng daripada dua YouTuber yang pastilah subscriber daripada Merbat TV ini tahu dengan mereka. Siapa mereka? Mereka adalah Zainal Story dan Belusukan Kuliner. Ya, pasti tahulah dengan beliau-beliau ini. Masya Allah, YouTuber sukses, artinya sudah naik daun lah. Subscribernya sudah 40.000 ke atas. Masya Allah, gila. Ini menceritakan teman-teman ya, menceritakan kisah kenapa sih awal mula itu pilih bekerja ke Malaysia. Ternyata sangat mengejutkan sekali teman-teman ya. Ternyata Abang Zainal ini punya cerita atau kisah sebelum dia memilih bekerja ke Malaysia. Dan beliau juga menceritakan ini hasilnya setelah bekerja ke Malaysia. Wow, amazing. Benar-benar berubah ekonominya teman-teman ya. Oke, seperti apa videonya? Jom kita simak bersama-sama, let's go. Direndahkan oleh jiran saya sendiri. Oh, sempat dia kata, direndahkan. buat apa pergi ke Malaysia? Malaysia sudah tak ada uangnya. Buat apa pergi ke Malaysia? Malaysia sudah tak ada uangnya. Assalamualaikum. Saya lagi Pak Tamaji. bersama Pak Tamaji. YouTuber Melanjutkan series di Kota Blitar. Di mana di nih? Zainal Story, kawan kita sama-sama YouTuber. Dari Provinsi Jawa Timur, Jawa sama Timur. satu negeri ya. Jadi kali ini saya diajak Pak Tamaji untuk silaturahmi nama pertemanan. Tambah saudara. Betul. Saya diantar ke sini untuk bertemu dengan Mas Zainal Zainal Story. Story. Saya penasaran Zainal Story. beliau pulang dari Malaysia ini kenapa gitu? Kenapa dan Apa saja apa saja cerita-cerita yang menarik nanti yang kita perlu akan kita tanya. kongsi ya. Betul. Oke. Milih pulang ini. Assalamualaikum. Bang Zainal ya. Halo. Waduh, ketemu lagi ya. Ini nih. Salam kenal Mas. Terima kasih sudah mau jumpa dengan saya. Akhirnya kita menambah pertemanan satu lagi. Beliau juga YouTuber daripada Jawa Timur. Kita sama-sama satu negeri Mas. Iya. negeri. Satu Dan provinsi. jujur saya baru pertama kali berjumpa dengan Bang Belusukan Kuliner. Namanya aslinya pun saya belum tahu ya. Saya namanya Namanya Jo. siapa? Jo. Jo. Saya panggil Jo saja. Oke. Sebab kalau Bang Jo nama emang. lengkap panjang banget. Orang Indonesia namanya panjang-panjang ya. Betul. Nah, silakan oke. Kita masuk aja yuk. Kita mau tanya-tanya. Boleh nanti Boleh, tanya-tanya. boleh. Oke. A few moments later. Sekarang kita bertemu dengan Mas Zainal nih. Siap. Beliau ini punya channel yang bernama Zainal Story. Ya, betul. Karena saya ini kan penasaran juga kan. Ya. Mas Zainal ini asli mana? Saya aslinya Indonesia, Blitar sini. Blitar. Asli Blitar. sini, iya. Saya juga sempat lihat juga di kontennya itu seputar tentang di Malaysia ya waktu itu. Boleh nggak Mas ceritakan awal mula Mas Zainal itu kerja di sana? Oke. Boleh diceritakan Mas? Boleh. Ini dari awal saja ya. Jadi dulu itu awal-awalnya saya bekerja di Indonesia di kilang atau pabrik lah ya. Lah saya kena PHK. Bingung saya mau cari kerjaan macam mana. Sementara kita cari kerja di Indonesia ini kan tahu sendiri Ya betul. susah. Ya. Nah, lepas itu ada salah satu paman saya atau pakcik ya, itu sudah bekerja di Malaysia. Saya belum pernah sekali dan nggak pernah punya niat untuk bekerja ke luar negara. Ya. Inginnya kerja di sini karena ekonomi yang kurang mendukung. Saya langsung bertelepon kepada pajak saya macam mana kalau saya kerja ke Malaysia. Gitu. Lepas itu sebelum kita kerja pasti tanya gaji dulu kan, berapa gajinya per hari. Dia kata gajinya itu 100 sampai 200 ringgit Malaysia. Saya nggak tahu uang ringgit. Itu kalau uang Indonesia berapa? Dia kata tinggal kalikan 3. Lebih terkejut saya. Gitu. Di Indonesia mendapatkan satu hari di waktu itu tahun 2015 50.000 saja itu sudah cukup banyak menurut saya. Dia kata 100-200 ringgit
3 kali, berarti satu hari boleh mendapatkan 500 sampai 600 ribu rupiah. Wah. Nah, itu yang membuat saya itu lebih semangat. Lagi. Langsung lah saya pergi ke sana. Besok saya pergi ke sana. Dia kata tak boleh. Apa salah tak boleh? Mesti kena ada paspor, ada permit, karena pergi ke luar negara orang, kita harus mengikuti undang-undang yang sudah diterapkan oleh kerajaan Malaysia. Gitu. Saya mengikutilah proses-proses itu, berjalannya waktu sampai 3 atau 4 bulan. Sempat direndahkan oleh jiran saya sendiri. Dia kata, buat apa pergi ke Malaysia? Malaysia sudah tak ada uangnya. Kalau pergi kerja ke luar negara, sama-sama merantau ke luar negara, lebih baik pergi ke Taiwan, Jepun, Korea. Saya orang kecil, tak punya uang. Kalau pergi ke sana memerlukan uang yang berjuta-juta, banyak kan. Sementara Malaysia ini betul-betul murah. Di zaman itu baru habis 4.500.000 semuanya itu. Semuanya sudah sampai di sana. Kita pun sudah tak payah belajar bahasa, tak payah sekolah bahasa, karena sama, hampir sama, mirip. Selisih sikit-sikit saja. Nah, lepas itu saya sampai di sana, singkat cerita lah ya, saya sudah sampai sana bekerja. Saya nggak pernah kerja sawit kan, shock juga saya, hampir mau pingsan pertama kerja di sana. Lepas itu saya cakap sama pakcik saya, kalau macam ini saya rasa saya tak kuat lah, lebih baik saya pulang kampung. Tapi kalau saya pulang, saya memikirkan keluarga saya dan juga diri saya sendiri. Macam mana nasib keluarga saya kalau saya pulang nggak bawa uang? Memaksakan dirilah bekerja lagi di sana sampai 1 minggu dapat gaji. Wah, itu senang sangat bang. Wah, bener sangat. Karena 5 hari itu berapa ya itu hari? Karena saya masih ikut pakcik saya lah ya. Karena 1 hari dikasih uang 100 ribu, berarti 5 hari 500 ribu. Itu lebih kurang berapa, 3 juta apa 6 berapa 500 ribu, 2 jutaan lah ya. Nah, di situ saya lebih 500 ringgit. 500 ringgit. Iya. Oh, 500 ringgit. 500 ringgit hampir 2 juta ya. Nah, di situ saya lebih senang lagi, begitu mudahnya kerja di Malaysia. Lepas itu saya malam kerja bang. Malam kerja, dan sambutan sana orang-orang sana itu saya membuat saya pelik lah, membuat saya shock. Oh, kenapa itu? Lebih welcome orang sana. Oh, saya kira something wrong. Bukan, malah sesuatu yang baik ya di saya sana. itu tak tahu apa-apa, harga kuliner saya tak tahu, barang-barang sembako saya tak tahu, diarahin bang. Saya takut kan, kebiasaan orang Indonesia ya, takutnya nanti kena kena dibully ataupun ditipu. Saya takutnya macam itu. Ternyata tak, orang sana itu malah mengarahkan. Kalau masih baru-baru, beli harga yang murah-murah dulu, uang kirim ke Indonesia. Malah saya diajarin orang Malaysia. Apa itu saya. Wow, ini bukti teman-teman. Ini cerita dan kisah nyata dari Abang Zainal Story. Dulu berawal diremehkan, akhirnya berubah ketika bekerja ke Malaysia. Dan pengakuannya luar biasa. Orang Malaysia tuh baik-baik, welcome banget, terbuka, dan itu mengajarkan kebaikan. Ini penting teman-teman. Kenapa Bang Zainal itu ragu awalnya, tidak percaya diri kepada orang Malaysia? Karena dia trauma orang Indonesia sebagian yang memang ya kadang membuli, kadang ya pungli itu. Makanya dia itu seakan-akan sama kayak di negaranya sendiri. Ternyata orang Malaysia ini welcome tuh. Kerja lagi. Saya baru 6 bulan bang kerja di sana. Lepas itu saya pulang kampung. Oh, 6 bulan terus baru pulang. 6 bulan. Pulang kampung ke Indonesia. Banyak orang sangka saya pulang kampung itu karena tak bawa uang, ataupun kalau orang Jawa katakan tak kerasan lah ya. Tapi itu bukan saya tak kerasan, memang saya rindu dengan keluarga, karena saya masih pengantin baru pergi ke Malaysia bang. Pengantin baru langsung pergi ke Malaysia. Karena waktu proses, kembali ke awal lagi ya, karena waktu saya proses itu belum mendapatkan jodoh. Proses ke paspor, lepas itu kawin, baru 25 hari dapat panggilan. Jadi saya harus berangkat ke baru 1 Malaysia. bulan kawin. Nah, karena saya masih pengantin baru 6 bulan, saya rindu dengan keluarga, saya pulang.
Tapi alhamdulillah saya juga membuahkan hasil. 6 bulan ya 6 sudah bulan. membuahkan hasil ya? Boleh membuahkan, boleh ya kecil-kecilan kita boleh beli moto itu pun sudah bangga lah ya, Iya, karena iya. masih rakyat kecil gitu. Betul. Lepas itu saya pikirnya gini, baru 6 bulan saja saya bekerja di Malaysia itu sudah membuahkan hasil yang nampak. Nah, macam mana kalau saya lanjutkan lagi? Nah, waktu saya lanjutkan lagi pergi ke Malaysia, mempunyai pikiran lagi. Saya kalau balik terus harus mempunyai rumah, tanah, mempunyai usaha di negara sendirilah begitu. Jadi saya mau raup uang ringgit di sana lah. Dan di sana itu gimana Bang ya? Menurut saya pribadi ya, tenaga saya itu lebih dihargai di sana Bang. Dihargai. Lebih dihargai. dihargai. Ini terpukul saya tahu. Lebih dihargai dibandingkan di negara sendiri. Gila. Artinya yang dinamanya dihargai teman-teman, lebih banyak gaji. Kalau kita gajinya, kalau kita tenaganya semakin berat bekerja, maka seharusnya kan semakin diberikan gaji yang lebih besar. Itu yang dimaksud dengan dihargai teman. Kalau di Indonesia berat kayak ringan kayak tetap gajinya sama rata. Hargainya sama-sama tidak kerja, sama-sama kerja, beda penghasilan, beda mata uang. Itu yang membuat saya itu betah di sana. Ada nggak ketika pertama kali tahu Malaysia dan bekerja hari pertama itu Mas Zainal ini ada kesusahan dan kemudahan? Kalau kesusahannya ya seperti yang saya katakan tadi, karena nggak terbiasa kerja berat dan meninggalkan keluarga. Cuma itu saja Bang. Kalau kemudahan? Kalau kemudahannya banyak. Banyak. Saya lebih dihargai di sana. Di sana itu meskipun saya orang asing, belum pernah jumpa, itu macam dianggap keluarga sendiri, jiran-jiran sendiri, macam itu. Dan di sana itu nggak ada yang apa ya, pengalaman saya loh ya, nggak ada di sana itu yang saling membuli, menjelekkan meskipun orang asing, nggak ada. Malahan merangkul. Ayo kerja-kerja, karena sebetulnya sama-sama menguntungkan. Saya bekerja mendapat untung, orang sana yang saya kerjakan itu pun juga mendapatkan keuntungan. Saya juga ada pertanyaan yang sudah lama juga di benak saya ini. Masnya ini kan di sana kan kerja di bidang sawit ya. Ya kita ketahui sawit itu pasti berhubungan dengan fisik kan, selalu fisik yang dipakai kan. Sawit itu kan besar-besar untuk Tenaga. Nah, Tenaga kok ya. bisa mempunyai channel YouTube? Nah, boleh diceritakan apa motivasi Mas waktu itu untuk membuat channel YouTube dan sekarang menjadi YouTuber lah di sini. Nah, boleh diceritakan. Awal-awalnya saya buat YouTube itu sebetulnya macam tak sengaja Bang. Oh, iseng. Karena pikiran saya gini, awal-awalnya mau taruh di Facebook, cuma untuk kenang-kenangan, untuk memotivasi anak, untuk mengingatkan anak. Saya punya pikiran kalau anak saya besar, saya akan cakap kepada anak yang berupa video tersebut. Tengok ayah kamu kerjanya macam ini contoh-contoh ayah yang kurang berpendidikan, kerjanya berat. Untuk memotivasi anak biar melanjutkan pendidikan gitu. Nah, ternyata di Facebook tersebut orang itu boleh masuk ke channel ke akun saya lalu hilang. Maka dari itulah saya membuat YouTube. Oh, berarti awal mula menjadi konten kreator itu dari Facebook dulu ya. Lepas itu baru geser ke YouTube. Iya. Wow. Karena Facebook itu saya hilang kan itu akunnya ya. Kalau YouTube saya rasa lebih kuat. Nah, dari situ nggak ada yang tengok Bang. Waktu itu belum ada yang nggak ada yang tengok, satu pun nggak ada. Lalu sampai 10 video ada yang tengok pun kawan-kawan saya sendiri. Itu video yang streaming atau video yang upload video panjang, video upload, bukan live ya? Saya nggak tahu lah. Oh, nggak live waktu itu, belum tahu live. Sepenting upload kan. Buat upload gitu aja. Itu nggak tahu thumbnail dan apa-apa nggak tahu. Yang penting buat upload, intinya untuk iseng dan apa ya, kenang-kenangan gitulah. Selama saya bekerja di Malaysia. Singkat cerita, saya itu ceritanya sama Pak Cik saya yang membawa saya masuk ke Malaysia itu. Beliau itu merawat kawannya yang sedang sakit lumpuh. Orang Indonesia juga. Orang Indonesia. Dia orang sudah punya IC merah. Oh, udah lama di situ. Udah lama di sana. Udah lama sangat. Nah, dia lumpuh, saya kasihan kepada Pak Cik saya sendiri. Pak Cik saya itu juga mempunyai keluarga. Otomatis bekerja di sana juga untuk menghidupi keluarganya. Ya, tapi ketambah beban lagi orang yang lumpuh tadi.
Oh. Dan orang lumpuh itu masih bujang, umurnya sekitar 50 tahun. Keluarga nggak tahu di mana, cuman tahu kabupaten saja. Kabupatennya tepatnya di Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia. Cuman tepatnya di mana nggak tahu, karena sejak umur 15 tahun pergi ke Malaysia sampai umur 50. Sebenarnya orang itu kaya karena lama di Malaysia kan, punya lori, punya kereta, awalnya seperti itu. Karena kena cobaan wanita Indonesia yang dijanjikan akan dinikahi, akhirnya uangnya habis, dia sudah sakit, tak boleh apa-apa, maka dari itu minta pertolongan dari pakcik saya, karena pakcik saya itu dulu partner kerjanya. Gitu. Nah, dari situ saya kasihan, saya rekam, saya posting. Tujuan saya yang awalnya itu untuk menemukan keluarganya yang di kampung di Indonesia. Tapi belum jumpa juga, malahan viral sampai ke viral di Malaysia. Orang-orang Malaysia menjumpai, Bang. Saya nggak kenal orang Malaysia yang datang ke rumah itu, yang membantu itu. Banyak, bahkan channel yang besar, mungkin kurang semua sudah tahu lah, nama channelnya itu Ika Wulandari. Nah, dia itu sanggup sudi datang ke tempat itu, membantu membiayai sampai kepulangan ke Indonesia. Dan dibantu lagi jiran-jirannya ngumpulin uang. Ngumpulin uang, ya meskipun cuma 200 ringgit, 300 ringgit, macam itu dikasih kepada pakcik itu karena merasa kasihan, lalu dipulangkanlah ke Indonesia. Coba bayangkan, Abang, orang tak kenal, ya kan? Orang tak kenal, baru jumpa pun di media, itu jumpa langsung dibantu, dipulangkan ke Indonesia. Masih ada loh yang ngatain, katanya netizen Indonesia katanya Malaysia rasis. Rasisnya di mana coba? Segitu baiknya di orang Malaysia ini. Baik, itu betul. Kerjanya di mana? Sangat baik. Waktu di sawit. Tepatnya. Please, bentar. Ini bukti orang Malaysia tuh bener-bener baik, teman-teman ya. Sumpah, ini nih cerita kisah. Ada bukti gambar image-nya, teman-teman ya. Masihkah kita harus membantah hal ini? Please, teman-teman, silahkan di komen. Tepatnya itu di Pahang. Di Pahang. Tepatnya lagi di Srijaya, kampungnya Srijaya. Di Srijaya. Di bagian Pahang. Itu ya, memang kita ketahui secara nyata ya, bahwa orang-orang Malaysia mempunyai mungkin semacam budaya yang saling menolong tanpa pandang bulu. Entah kau dari mana, kalau kau sini harus dibantu ya dibantu, tanpa lihat siapa kamu itu. Sampai segitunya ya. Saya yakin orang itu nggak semuanya baik, pasti ada yang kurang baik. Betul. Tapi yang saya ketahui, yang fakta, ini yang saya ceritakan tadi itu, Bang. Itu bukan saya membaik-baikkan Malaysia, apa salah saya buat channel YouTube, bukan. Ini memang fakta. Real. Pengalaman hidup semasa di Malaysia. Iya, betul. Yang nggak akan bisa dilupakan. Iya, betul. Itu yang nggak bisa terlupakan, sampai kapanpun nggak akan terlupakan. Dan itu masih tertancap dalam pikirannya. Betul. Kerja di Malaysia, Mas Zainal ini berapa tahun di sana? Saya kerja di Malaysia itu sejak tahun 2015 sampai tahun 2024. Berapa tahun? Berapa tahun? 8 tahun. Nah, ini kita ya 8 tahun itu bagi saya ya udah cukup lama kan? Nah, saya mau tanya ini, spill dikit lah. Oke. Hasil dari bekerja di Malaysia, ya, selama di Malaysia, pulang ke Indonesia, apa hasilnya nih, Mas? Hasilnya itu banyak sebetulnya ya. Banyak ya. Nah, boleh nggak Tapi bukan banyak-banyak sangat lah, menurut saya lah ya. Ya, buat motivasi buat teman-teman mungkin yang menonton video ini, baik dari Malaysia atau Indonesia. Boleh. Ini rumah yang pertama ini. Rumah ini. Yang pertama buat saya hasil kerja di Malaysia, rumah ini. Ya awalnya saya kan moto tadi, tapi yang yang menurut saya ini boleh untuk menginspirasi kawan-kawan kita yang bekerja di Malaysia ya. Kan yang terutama kita mesti mempunyai niatan untuk membuat rumah. Ya, saya buat rumah ini. Bukti pertama rumah. Lepas itu ada juga sedikit tanah ataupun sawah untuk bekerja keseharian saya, aktivitas. Jadi kalau kita sudah pulang dari Malaysia, biar tak
bingung untuk mencari pekerjaan gitulah. Nah, diinvestasikan itu Iya, ya, saya daripada investasikan uang sih. itu buat makan terus lama-lama habis. Iya, Jadi betul. Mas Zainal ini membuat suatu usaha yang Bagus, untuk jangka Bang ke depan. Zainal ini. Masa yang akan datang itu biar terus continue. Iya gitu ya. betul. Biar boleh apa ya untuk mempertahankan hidup biar lebih panjang lagi apa ya lebih bermanfaat lah dia katakan iya, gitu. iya. Yang pertama ladangnya ya. Hmm. Kalau ladangnya itu saya saat ini saya tanamin sayuran, Bang. Sayuran. Sayuran gubis. Hmm. Lepas itu jagung sudah saya panen di situ Hmm. dan cili baru saya tanam. Nah, Dan semuanya itu gimana ya? Ada sebagian ilmu itu dari Malaysia juga, Pak. oh, Karena di perkebunan sawit itu ada sebagian kawan saya yang bekerja di bagian sayuran. sayuran. Baik. Oh, jadi Orang ilmunya dapat dari katanya Malaysia. Kalau usaha sayur ini simple, cepat. Tapi ya mengeluarkan modal ya cukup banyak juga. Nah, di situ saya sangat apa ya? Terpancing semangat lah. Oh, saya mempunyai mindset nanti kalau saya pulang daripada saya bingung pekerjaan, saya beli tanah aja tanamin sayuran. Alhamdulillah saya terapkan sampai saat ini, Bang. Sama saya itu. Nah, Masya Allah, Kalau besar abang nggak luas percaya, tanahnya. bukan saya sombong ya, boleh dibuktikan. Ah, Nah, takutnya nanti orang cuman cakap saja, tak percaya gitu ya. berarti itu adalah sebuah manfaat yang didapatkan dari Malaysia ya. Iya, Jadi betul. bukan hanya uang, Bukan tapi hanya adalah ilmu. Ya, Betul. terutama itu adalah ilmu yang dibawa dari Malaysia. karena kalau kita mendapatkan uang sebanyak-banyaknya uang itu pasti akan habis. Bang. Betul. Habis, jelas. Kalau tidak ilmu itu diinvestasikan akan habis. ilmu. Insya Allah kekal, ya kan? Iya, dan yang paling menurut saya yang paling saya bahagia banget sampai saat ini yaitu saya boleh menyekolahkan istri saya sampai lulus university, Bang. Wah, Itu yang biasa itu menurut ya. saya paling bangga. Sebuah kebanggaan tersendiri ya. Sebuah Mas. kebanggaan. Keren banget kerja di Sebelum saya Malaysia mau pulang ini. ke Indonesia ini kan istri saya masih sekolah kan, jadi saya mempunyai mindset selain hasil apa macam yang saya cakap tanah tadi sawah, istri saya harus lulus dulu dari sekolah university. Alhamdulillah sampai saat ini sudah lulus. Jadi semua itu juga berkat kerja di Malaysia. Dari Malaysia. Itu Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Ternyata teman, manfaat dan keberuntungan kerja di Malaysia itu sangat besar dan banyak sekali. Dan salah satunya Bang Zainal Story ini sukses teman-teman. Tidak hanya sukses sebagai YouTuber, dia sukses banyak hal teman ya. Ya dikarenakan awalnya kerja di Malaysia, yang dimana awalnya diremehkan, direndahkan oleh jiran-jirannya Bang Zainal di Indonesia. Setelah pulang ke Malaysia, wow, drastis berubah. Dapat rumah, sawah, motor, mungkin mobil teman-teman ya, gila. Dan itulah bukti, fakta, dan nyatanya kerja di Malaysia itu merubah ekonomi kehidupannya rakyat Indonesia. Silahkan yang tidak setuju di komen. Dan itulah video reaction hari ini. Buat Anda semua yang suka dengan video ini, please silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Jangan lupa di subscribe. Mudah-mudahan video ini menjadi sebuah motivasi lah buat rekan-rekan yang berada di Malaysia yang sedang berjuang untuk menstabilkan ekonominya di Indonesia. Silahkan ditonton sampai habis. Baik, kita akhiri dengan rendah hati, dengan kebaikan, dengan sifat baik. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.